Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian bab puasa, sambungan yang ngaji kedua kemarin pada masalah sebab wajib puasa yang ketiga. Langsung kita baca, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. As-salisu, sebab wajib puasa yang ketiga, hukumul hakimi, keputusan hakim, bisubutihi, dengan adanya hilal, bimuqtada syahadati adilin indahu biru'yati, dengan kehendak persaksian seorang adil, indahu, di sisinya hakim, biru'yah, dengan terlihat hilal. Jadi sebab wajib puasa yang ketiga adalah apabila ada keputusan hakim. Kalau kita hakim, pemerintah, dengan adanya hilal atas dasar persaksian seorang yang adil di sisi hakim bahwa ada terlihat hilal. Di Indonesia ini biasanya terjadi isbat bulan. Isbat apa itu? Isbat Menteri Agama. Isbat itu artinya penetapan ada hilal atau tidak ada hilal. Jadi ketika Menteri Agama telah mengetuk balu bahwa ada terlihat bulan dan besok kita puasa semua, nah ini bagi rakyat Indonesia sudah wajib berpuasa. Ini namanya sebab wajib puasa yang ketiga. Nah, maka saat siaran isbat Ramadan itu terjadi di Menteri Agama ini, kita perlu lihat supaya kita paham bagaimana itu ketika seorang saksi bersaksi bahwa dia ada melihat hilal di daerah provinsi mana misalnya, sehingga nanti dengan keputusan itu, sehingga atas dasar musyawarah Menteri Agama telah mengetuk balu bahwa besok kita berpuasa Ramadan. Nah, ini jika telah ada keputusan hakim, ada terlihat hilal, maka sudah wajib berpuasa. Fala budda an yaqula, maka harus bahwa berkata hakim, hakam tu bisubuti hilal Ramadan, aku putuskan dengan ada hilal Ramadan. Jadi hakim berbicara seperti itu lalu mengetuk balu biasanya 3 kali. Au sabata indi hilal Ramadan, telah tetap di sisiku hilal Ramadan, atau dengan bahasa seperti itu. Wa illa lam yajib som, jika tidak berkata hakim seperti itu, jika tidak memutuskan seperti itu, tidak berbicara seperti itu, berarti sama dengan belum ada keputusan. Walaupun pada diri hakim sudah ada keputusan, cuma hakim tidak menyampaikan kalimat-kalimat putusan. Lam yajib som, maka tidak wajib berpuasa. Nah, ini hukum-hukum
iki yang perlu kita ketahui. Wa khaisu sadara minhu hukumun, dan sekira telah terbit dari hakim keputusan tersebut, wajib as-shaum ala umuman. Nah, ini atas siapa yang wajib berpuasa? Ketika Menteri Agama telah mengetuk palu bahawa kalau khusus di Indonesia ini, bahawa besok ada terlihat hilal. Nah, ketika telah terbit keputusan dari Menteri Agama, dari hakim, wajib saumu, maka wajib puasa ala umumiman, atas umum siman, atas umum orang. Karena yang adalah matli'uhu, matli'nya, matli' itu waktu terbit matahari, muwafiqan, sama bagi matli' mahalli ru'yah, bagi matli' tempat terlihat hilal. Nah, ini jika, maka yang wajib berpuasa atas keputusan hakim, atas keputusan Menteri Agama adalah provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang matli'nya, waktunya itu sama dengan provinsi atau daerah yang ada terlihat hilal. Nah, karena apalagi di Indonesia ini negara yang sangat luas, mempunyai 3 waktu yang berbeda, artinya 3 matali'. Nah, maka ini yang wajib berpuasa adalah bagi provinsi-provinsi yang satu matali', yang sama matali' dengan provinsi yang terlihat hilal. Jadi ketika Menteri Agama memutuskan telah ada terlihat hilal, maka semua provinsi masyarakat yang satu matali' dengan provinsi yang terlihat hilal itu wajib berpuasa atas dasar keputusan Menteri Agama ini. Nah, begini sangat jelas penjelasan di sini. Bi'an, dengan bahawa adalah ghurubis syamsi wal kawakib, dengan bahawa adalah terbenam matahari dan bintang. Ini tafsir satu matali'. Dengan bahawa paham sama matali'nya adalah terbenam matahari dan bintang dan terbit matahari dan bintang fi mahallaini, pada 2 tempat, dalam waktu yang satu, fi waqtin wahidin, dalam waktu yang satu. Jadi satu waktu, terbenam matahari satu waktu, terbit matahari satu waktu, terbenam bintang satu waktu, terbit bintang satu waktu. Dalam bahasa singkatnya masih satu waktu, belum berbeda waktu. Kalau Aceh dengan Jakarta itu sudah berbeda waktu. Bisa kita lihat kalau di Aceh masih biasanya beda waktu sudah 1 jam atau lebih, ya gitu. Sudah beda waktu. Berarti ini sudah beda matali'. Jadi itu yang satu matali' seperti itu yang semua masyarakat itu wajib. Itulah gambaran satu matali'. Maka yang wajib berpuasa atas keputusan hakim adalah rakyat-rakyat yang satu matali' dengan tempat terlihat hilal. Lakin law safara, nah ini ada istidrak hukum, namanya itu pemindahan hukum. Nah, tadi provinsi yang beda matali' dengan provinsi lain, maka dia tidak wajib berpuasa. Provinsi yang berbeda matali' dengan provinsi yang terlihat hilal tidak wajib berpuasa dia atas keputusan pemerintah, yang mana keputusan pemerintah itu berdasarkan terlihat hilal di provinsi yang berbeda matali' dengan provinsi tersebut. Maka semua masyarakat di provinsi itu tidak wajib berpuasa. Tapi walaupun demikian, tentu kalau tidak wajib berpuasa, maka mereka harus menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Di sinilah terjadi perbedaan hari berpuasa. Kalau yang di daerah yang terlihat hilal berpuasa hari Selasa, maka orang ini terpaksa berpuasa hari Rabu. Nah, walaupun demikian, ini hukumnya. Akan tetapi, law safara, jikalau musafir,
oleh seseorang dari salah satu dua tempat tadi yang berbeda matalik kepada yang satu lagi. Ya, itu. Oh, ini sudah terlewatkan sedikit, maaf. Fa in gharaba syai'un min zalika, maka jika terbenam sesuatu daripada demikian matahari dan bintang, atau terbit sesuatu itu fi akhadi mahallan pada salah satu dua tempat, qablahu sebelumnya pada tempat satu lagi, sudah berbeda waktu. Nah, jika seperti ini, au ba'dahu atau setelahnya pada tempat satu lagi, sudah berbeda waktu pokoknya, lam yajib, maka tidak wajib puasa atas orang lam yara, yang tidak melihat hilal dengan ru'yati ahli mahal akhar, dengan ru'yah atau terlihat hilal ahli tempat yang satu lagi. Jadi mereka tidak wajib berpuasa atas dasar hilal yang dilihatkan di tempat yang berbeda matalik dengan dia. Maka tempat-tempat yang tersebut tidak, masyarakat di situ tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa baik atas dasar keputusan hakim tadi atau atas dasar dari terlihat ada berita bahwa di daerah itu ada terlihat hilal. Karena mereka berbeda matalik. Nah, walaupun demikian, akan tetapi lau safara, jikalau musafir seseorang dari salah satu dua tempat itu kepada satu lagi, maka mendapatilah ahlinya, ahli masyarakat di tempat satu lagi itu saimina sedang berpuasa, atau muftirina sudah berhari raya, lazimahu muwafaqatuhum, maka wajib akan seseorang yang musafir itu oleh mensamakan dengan mereka. Jika mereka ketika dia musafir sampai di provinsi itu, di situ sudah berpuasa semua masyarakat, maka dia di situ wajib juga berpuasa. Kalau dia sampainya siang hari, maka dia di situ wajib menahan diri, imsak, tidak makan, bersamakan dengan mereka. Kalau misalnya hari raya sampai dia di provinsi itu, orang itu sudah hari raya semua, maka dia juga ikut hari raya. Kalau sudah sampai siang, ikut berbuka puasa, walaupun puasanya itu belum cukup, belum sampai 1 bulan, masih kurang 1 hari. Nah, ini hukum. Nah, ini hukum ini menjadi juga dari satu sisi menjadi keringanan, kemudahan atau rezeki bagi orang musafir itu. Gitu. Rezekinya kalau puasanya masih 28 hari, ya tepat, berarti dia puasa selama 28 hari dan sehari raya gitu. Dan enggak perlu qada lagi. Nah, sawaun fi awali syahri, baik pada awal bulan yaitu mulai puasa, au akhirihi atau akhirnya bulan yaitu masuk hari raya. Seperti yang saya katakan, saya jelaskan tadi. Wa hadza amru marji'ihi ila tulil balad. Ini dan ini yang mana perbedaan matalik tadi, yang berbeda waktu tadi, itu perkara tempat kembalinya kepada panjang balad dan lebarnya balad, baik dekat musafah, dekat jarak atau jauh jarak. Mana musafah di situ jarak yang bisa qasar salat atau tidak bisa qasar salat. Nah, jadi perbatasan Aceh dengan Medan misalnya, di mana Aceh dengan Medan sudah beda matalik misalnya, walaupun kadang tidak. Nah, misalnya sudah beda matalik, maka orang-orang yang di pinggiran Aceh itu, yang hidup di perbatasan Aceh itu, dan orang Medan yang hidup di perbatasan Medan itu, mereka secara jaraknya itu dekat, belum jarak tempuh yang belum wajib qasar salat. Walaupun demikian, tapi waktu mereka itu sudah berbeda. Kenapa? Karena ini namanya apa? Inilah namanya apa nama faktor. Ini apa, saya kurang paham juga. Ini yang ahli-ahli ilmu bumi ini paham nih kalau ada peta. Jadi karena sudah berbeda balatnya,
Sudah berbeda balatnya, walaupun musafahnya itu dekat, jaraknya dekat, tapi mereka sudah balat lain dan waktu sudah berbeda dengan balat lain itu. Maka itu yang ditinjau adalah bukan jaraknya dekat itu, tapi yang ditinjau adalah panjang balat dan lebar balatnya. Artinya tetap ditinjau adalah waktu negaranya itu. Kalau sudah berbeda, berarti tetap walaupun berdekatan tetap tidak wajib berpuasa. Jadi bukan tinjauan jarak qasar yang wajib qasar salat. Kalau dekat berarti enggak apa-apa. Ini bukan masalah qasar salat, masalah beda matalik. Ba'adat atau jauh musafah, baik dekat musafah atau jauh sama saja. Yang penting sudah beda waktu. Gini. Wala nadra ila musafah qasar wa adamiha, dan tidak ada tinjauan kepada musafah qasar. Musafah boleh qasar salat dan tiada musafah qasar salat. Artinya belum bisa qasar salat. Tidak ada tinjauan di situ. Tinjauannya adalah pada beda waktu atau tulil balad wa ardiha. Wa ulima, dan diketahuilah bahawa sesungguhnya kapan-kapan telah hasil terlihat hilal di balad syarqiyin, yang balad timur, maka lazim wajib atau mesti ru'yatuhu terlihat hilal di balad barat. Jadi dia berdasarkan apa gambaran tadi berbeda matalik, arti berbeda matalik, maka di tempat yang berbeda matalik, tempat A yang berbeda matalik dengan tempat B, itu tentu kalau terlihat di tempat A, maka di tempat B belum tentu terlihat karena berbeda waktunya. Ini dari dasar masalah ini, jika tempat A itu di daerah timur dan tempat B di daerah barat, di sebelah barat, maka jika telah terlihat hilal di tempat A yang di sebelah timur, maka itu pasti di tempat B yang di sebelah barat itu terlihat hilal juga. Makna terlihat hilal itu sudah wujud hilalnya, walaupun mereka tidak melihat. Itu di daerah mereka. Kalau di tempat timur, di daerah timur sudah terlihat hilal, di daerah barat itu sudah pasti ada hilal walaupun mereka tidak lihat. Maka jika di daerah timur telah ada ru'yatul hilal, telah terlihat hilal, maka di daerah barat ini sudah wajib berpuasa semua. Ini atas hukum cabang daripada yang tadi. Jadi karena kenapa bisa seperti itu? Karena di daerah timur itu lebih rendah, di daerah barat lebih tinggi. Ketika di daerah timur yang lebih rendah sudah melihat bulan, karena dilihat bulan itu terlihat ketika matahari terbenam. Di saat matahari terbenam, di daerah yang rendah terlihat hilal, ada hilal, maka di daerah tinggi sudah pasti ada itu, walaupun mereka tidak melihat. Ada dasar kayak ini, maka para ahli fikih menetapkan hukum. Jika di daerah rendah timur sudah terlihat hilal, di daerah barat juga wajib berpuasa semua, walaupun mereka tidak melihat hilalnya itu. Duna angsihi, ketiadaan sebaliknya. Kalau terlihat di daerah barat dan di daerah timur tidak terlihat, maka di daerah timur ini tidak wajib berpuasa, berlaku hukum yang tadi sebelum ini yang telah kita bacakan tadi, yaitu ini baru berlaku hukum beda matalik. Kalau di daerah barat terlihat hilal, di daerah timur tidak terlihat, maka yang di daerah timur ini yang berbeda matalik dengan daerah barat tidak wajib berpuasa. Tapi kalau terlihat di daerah timur, maka di daerah barat itu wajib semua berpuasa, walaupun mereka tidak melihat hilal. Ini penting. Kama fi Makkatil Musyarrafah, sebagaimana barang di Mekah Musyarrafah dan Mesir Makhrusah. Maka lazim daripada terlihat hilal di Mekah oleh terlihat hilal di Mesir. Karena kenapa? Karena Mesir itu di daerah barat, Mekah di daerah timur. Kalau sudah terlihat hilal di daerah Mekah, di Mesir sudah pasti ada hilal juga, maka orang Mesir semua wajib berpuasa. Langsung tidak sebaliknya, seperti yang saya jelaskan tadi. Li'anna makna tidak sebaliknya, kalau terlihat hilal di Mesir dan di Mekah tidak terlihat hilal, maka itu di Mekah tidak wajib berpuasa.
Karena Mekah dengan Mesir sudah berbeda matahari. Dan Mekah di sebelah timur, Mesir sebelah barat. Li'annal hilala, karena hilal itu dilihat ketika terbenam matahari ghariban. Jadi tentulah kalau terlihat di daerah rendah, maka di daerah tinggi, di daerah barat matahari terbenam kan di sebelah barat, maka sudah pasti terlihat juga hilalnya. Kalau terlihat di sebelah barat, belum tentu di sebelah timur bisa terlihat. Tapi kalau terlihat di sebelah timur yang rendah, di sebelah barat sudah pasti terlihat. Coba dihayati. Wa takfil adalatid dhahirah, dan cukuplah masalah keadilan saksi tadi, adil dhahirah, adil yang zahir. Maka kita lihat zahirnya adil, tidak ada dosa besar, tidak berzina, tidak membunuh orang dan sebagainya. Zahirnya adil, maka sudah cukup dia dikatakan adil. Karena masalahnya saksi orang lihat hilal itu harus orang yang adil. Kalau tidak adil nggak bisa diterima, itu wajib bagi dia saja puasanya, tidak bisa jadikan pegangan dalam agama. Walau raja'a an syahadati, dan jikalau kembali seseorang dari persaksiannya, ba'da syuru'ihim, setelah masuk mereka semua dalam berpuasa. Masuk mereka semua dalam berpuasa atas dasar persaksiannya, lalu dia kembali lagi membatalkan persaksiannya kerana atas dasar ragu atau apa. Oh, ba'da hukmil hakim, atau setelah keputusan hakim atas dasar persaksiannya, lalu dia batal lagi, membatalkan lagi persaksian adalah hilal. Walau qabla syuru'ihim fisam, keputusan atau setelah keputusan hakim, walaupun sebelum masuk mereka semua dalam berpuasa. Hakim sudah memutuskan, tapi mereka belum berpuasa besoknya. Pas tengah malam dia kembali membatalkan persaksiannya. Lazimahum shaum. Ini tetap wajib mereka berpuasa. Yang sudah masuk dalam berpuasa, dia mengakui membatalkan kembali persaksiannya, maka jangan membatalkan lagi puasa. Yang belum masuk puasa masih malam, tapi hakim telah memutuskan, pemerintah menteri agama telah mengetuk palu, maka juga besoknya tetap wajib berpuasa, walaupun yang saksi tadi sudah membatalkan kembali. Nah, begini. Ini hukum yang sangat mudah dan tidak merepotkan. Wa kullu syahrin istamala ala ibadatin, dan setiap bulan sebenarnya istamala itu meliputi atas ibadat. Setiap bulan yang meliputi atas ibadat adalah yasbutu, diisbatkan, ditetapkan dengan persaksian adil yang seorang, makna persaksian seorang adil, binadar, dengan nadara li ibadah, dengan tinjauan, dengan melihat bagian ibadah. Jadi sebenarnya setiap bulan itu, setiap bulan yang dari sisi yang ibadat, dengan melihat bagian ibadatnya, maka itu semua setiap bulan harus ada dilihat hilalnya, dan harus atas dasar persaksian seorang yang adil. Wazalika, dan yaitu seperti bulan Rajab. Masuk bulan Rajab harus ada lihat hilal. Sudah masuk bulan Rajab. Ini dari sisi maknanya melihat kepada ibadat, seperti kita masuk bulan Ramadan. Untuk apa lihat hilal? Hilalnya untuk kita beribadat, berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa sudah lewat satu hari Ramadan. Jadi begini maksudnya, melihat kepada ibadatnya, maka setiap bulan itu yang ada, yang meliputi dengan ibadat, itu harus dilihat bulan, tidak boleh begitu-begitu saja, harus dilihat hilal juga, seperti kita lihat hilal Ramadan, bulan-bulan yang meliputi dengan ibadat, seperti Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal kan meliputi dengan ibadat. Ibadat apa? Ibadat Syawal, Zulhijjah, itu. Wa yakfi, dan cukuplah fi syahadah, pada persaksian di yang dalam hal bulan-bulan, tiap-tiap bulan ini, asyhadu anni ra'aital hilala,
Saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal. Nah, ini syarat yang sebab wajib puasa yang ketiga. Ada ar-rabi, dan sebab wajib puasa yang keempat, dhannu dukhulihi, dan masuknya puasa bil ijtihad, dengan ijtihad. Ya, fiman istabah alaihi Ramadan. Ini pada orang istabah, yang terjadi keserupaan atasnya oleh Ramadan, sepekaan karena seperti bahwa adalah iaitu asiran, orang yang ditawan, atau mahbusan, atau orang yang dipenjara. Dia ini orang yang menjadi sama-samar tentang bulan Ramadan. Maka karena sama-samar, enggak bisa keluar untuk ru'yatul hilal, enggak bisa mendengar isbatul hakim, keputusan hakim dan sebagainya. Dia sendiri di dalam penjara atau tawan. Maka orang seperti ini dia beristihad apakah sudah masuk Ramadan atau belum dengan segala kemampuannya. Dari hasil istihad dengan segala kemampuannya itu, dengan segala usahanya itu, sehingga memperoleh dan sangkaan kuat bahawa Ramadan sudah masuk. Ini sangkaan kuat dia setelah habis usahanya itu untuk mencari tahu apakah Ramadan sudah tahu. Nah, sangkaan kuat dia ini menjadi sebab wajib puasa bagi dia. Ini sebab wajib puasa yang keempat, iaitu sangkaan kuat dan masuk puasa dengan cara berijtihad bagi orang yang di penjara atau ditawan, atau dia terjadi istabah, keserupaan, kesama-samaran terhadap bulan Ramadan. Maksudnya orang-orang yang selain yang sebab pertama, sebab kedua dan sebab ketiga tadi. Nah, di sini diberi contoh orang yang dipenjara atau orang tawan. Ya, okey. Sampai di sini kita belajar tentang bab puasa. Dan ini sudah habis sebab-sebab wajib puasa. Dan episode selanjutnya kita masuk tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun dan sunat-sunat, makruh dan batalkan puasa. Ini sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.